Halo, saya Daru Harjanto. Memasuki usia senja, tubuh kita bukan lagi sekadar mesin yang bekerja otomatis, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh ketelitian, agar kita tetap bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan mandiri. Menjaga kesehatan di fase ini adalah bentuk rasa syukur, agar kita tidak menjadi beban bagi orang-orang tersayang, melainkan tetap menjadi sosok yang bugar saat bercengkrama bersama anak dan cucu. Kualitas hidup yang prima dimulai dari kesadaran kita untuk memperhatikan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, namun berdampak besar pada kebugaran tubuh secara keseluruhan. Salah satu kunci utama yang sering terlewatkan adalah bagaimana cara kita beristirahat di malam hari. Karena posisi tidur yang salah ternyata bisa menjadi pemicu utama tensi yang tidak stabil. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai, karena saya akan membagikan informasi penting mengenai posisi tidur terbaik yang sudah terbukti secara ilmiah mampu menjaga tekanan darah tetap normal dan stabil sepanjang malam. Dengan memahami teknik yang tepat, Bapak dan Ibu bisa bangun di pagi hari dengan perasaan yang lebih segar, ringan, dan jantung yang jauh lebih rileks tanpa perlu khawatir akan lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba. Informasi ini sangat krusial karena tidur bukan hanya soal memejamkan mata, melainkan waktu bagi jantung dan pembuluh darah kita untuk beristirahat total dari tekanan aktivitas seharian. Jika posisi tidur kita benar, beban kerja jantung akan berkurang drastis, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar dan tenang. Sebelum saya masuk ke penjelasan teknis mengenai posisi tidur yang saya maksud, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang luar biasa ini. Kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana saja? Mungkin banyak di antara kita yang belum menyadari bahwa saat kita terlelap, tubuh sebenarnya sedang bekerja keras melakukan proses pemulihan besar-besaran, terutama pada sistem syaraf dan pembuluh darah. Tidur yang berkualitas berfungsi layaknya tombol pengaturan ulang bagi tubuh agar tekanan darah yang tinggi setelah seharian beraktivitas bisa turun secara alami ke level yang lebih rendah dan aman. Namun, proses pemulihan ini seringkali terganggu karena kita mengabaikan bagaimana posisi tubuh diletakkan di atas kasur, sehingga jantung bukannya beristirahat, justru malah bekerja 2 kali lebih berat untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Masalah serius sering muncul apabila kita tidur dalam posisi yang menekan pembuluh darah utama atau menghambat jalan nafas, yang tanpa disadari memicu respons stres di dalam tubuh kita. Ketika tubuh merasa tertekan atau kekurangan aliran oksigen akibat posisi yang salah, sistem syaraf akan mengirimkan sinyal darurat yang memaksa jantung berdetak lebih kencang dan pembuluh darah menyempit. Akibatnya, alih-alih mendapatkan tekanan darah yang stabil, banyak lansia justru mengalami lonjakan tensi yang sangat tinggi tepat saat mereka baru saja membuka mata di pagi hari, yang tentu saja sangat beresiko bagi kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa ada hubungan yang sangat erat antara gravitasi, posisi tubuh, dan beban kerja jantung saat kita tidak sadarkan diri di malam hari. Kita ingin memastikan bahwa selama 6 hingga 8 jam waktu istirahat tersebut, aliran darah dari kaki kembali ke jantung dan sebaliknya berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Dengan mengatur posisi tubuh yang selaras dengan cara kerja jantung, kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi pembuluh darah untuk tetap lentur dan tenang. Sehingga tekanan darah tetap berada dalam batas normal tanpa perlu dipaksa oleh reaksi stres tubuh. Berdasarkan berbagai referensi kesehatan, posisi tidur yang paling direkomendasikan untuk menjaga stabilitas tekanan darah adalah miring ke sisi kiri. Mengapa harus sisi kiri? Secara alami, letak jantung kita sedikit berada di sisi kiri rongga dada. Begitu pula dengan pembuluh darah besar yang bertugas mengalirkan darah kembali ke jantung. Dengan memposisikan tubuh miring ke kiri, kita sebenarnya sedang memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu melancarkan aliran darah tersebut. Hal ini membuat jantung tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra besar hanya untuk menarik darah dari bagian kaki dan perut. Sehingga kerja jantung menjadi jauh lebih ringan dan efisien selama kita terlelap. Selain meringankan beban jantung, posisi miring ke kiri ini juga sangat efektif dalam mengurangi tekanan pada pembuluh darah balik utama yang terletak di sisi kanan tulang belakang. Jika pembuluh ini tertekan karena posisi tidur yang salah, aliran darah menuju jantung akan terhambat, yang pada akhirnya memicu tubuh untuk menaikkan tekanan darah secara otomatis sebagai bentuk kompensasi. Dengan tidur miring ke kiri, jalur aliran darah tetap terbuka luas tanpa hambatan, sehingga irama detak jantung lebih teratur
dan tekanan darah bisa tetap tenang dan stabil tanpa mengalami gejolak yang membahayakan di tengah malam. Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa posisi ini sangat membantu sistem pembuangan sisa metabolisme di dalam tubuh kita bekerja lebih optimal. Saat kita miring ke kiri, saluran-saluran di dalam tubuh berada pada posisi yang ideal untuk mengalirkan cairan yang membawa kotoran atau racun dari otak dan organ lainnya. Pembersihan yang lancar ini membuat tubuh kita tidak merasa stres secara sistemik, yang secara langsung berdampak pada terjaganya elastisitas pembuluh darah. Jadi, hanya dengan mengubah posisi tidur menjadi miring ke kiri, Bapak dan Ibu sudah memberikan perlindungan ganda bagi kesehatan jantung dan kestabilan tensi sepanjang malam. Manfaat luar biasa lainnya dari posisi tidur miring ke kiri adalah dukungannya terhadap sistem pembuangan sampah alami di dalam tubuh kita. Bayangkan, tubuh memiliki saluran pembuangan khusus yang bertugas menyaring racun dan sisa-sisa metabolisme setiap harinya. Sebagian besar saluran pembuangan utama ini bermuara di sisi kiri tubuh. Dengan memilih posisi miring ke kiri, kita sebenarnya sedang mempermudah proses penyaringan tersebut bekerja mengikuti gaya gravitasi. Jika sampah dalam tubuh tidak dibuang dengan lancar, tumpukan racun ini dapat memicu peradangan ringan yang secara perlahan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan tekanan darah sulit terkendali. Proses pembersihan ini sangat krusial, terutama bagi kesehatan otak dan organ vital lainnya di usia senja. Saat kita beristirahat dengan posisi yang tepat, cairan pembersih di dalam tubuh akan mengalir lebih deras untuk menghanyutkan kotoran-kotoran yang menumpuk setelah kita beraktivitas seharian. Apabila proses ini berjalan optimal, beban kerja jantung akan terasa jauh lebih ringan karena darah yang dipompa ke seluruh tubuh menjadi lebih bersih dan bebas dari sumbatan-sumbatan mikro yang mengganggu. Kondisi tubuh yang bersih dari dalam secara otomatis akan menciptakan lingkungan yang tenang bagi sistem saraf, sehingga tekanan darah tidak perlu melonjak hanya untuk merespons tumpukan sisa metabolisme yang tertahan. Oleh karena itu, posisi miring ke kiri bukan sekedar soal kenyamanan posisi punggung, melainkan cara strategis untuk membantu tubuh melakukan detoksifikasi atau pembersihan mandiri saat kita tidak sadarkan diri. Kita ingin memastikan bahwa saat bangun di pagi hari, tubuh Bapak dan Ibu sudah dalam keadaan bersih dan segar, karena sistem pembuangan telah bekerja maksimal sepanjang malam. Dengan sistem pembersihan yang lancar, pembuluh darah akan tetap lentur dan rileks, yang merupakan rahasia utama agar tekanan darah tetap stabil dalam jangka panjang tanpa harus membebani jantung secara berlebihan. Setelah memahami posisi yang dianjurkan, kita juga harus waspada terhadap posisi tidur yang seringkali dianggap paling nyaman, namun justru bisa berbahaya, yaitu tidur telentang. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kebiasaan mendengkur, posisi telentang sebenarnya adalah musuh bagi kestabilan tekanan darah. Saat kita tidur telentang, gaya gravitasi akan menarik pangkal lidah dan jaringan lunak di tenggorokan ke arah bawah, yang secara perlahan mempersempit atau bahkan menutup jalan napas. Akibatnya, aliran udara yang masuk ke paru-paru menjadi terhambat, sehingga pasokan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh jantung dan otak menjadi berkurang drastis selama kita terlelap. Kondisi kekurangan oksigen ini merupakan alarm bahaya bagi tubuh yang akan langsung direspons dengan cara yang tidak menyenangkan. Saat kadar oksigen menurun, sistem saraf pusat akan panik dan mengirimkan perintah darurat agar jantung berdetak lebih kencang dan pembuluh darah menyempit secara mendadak untuk memastikan sisa oksigen sampai ke otak. Reaksi paksa ini secara otomatis memicu lonjakan tekanan darah yang sangat tinggi di tengah malam tanpa Bapak dan Ibu sadari. Itulah sebabnya banyak orang merasa terbangun dengan jantung berdebar atau rasa pusing di pagi hari, karena tubuh mereka baru saja bertarung semalaman melawan sesak napas akibat posisi terlentang. Oleh karena itu, jika Bapak atau Ibu merasa sering mendengkur atau sering terbangun dalam keadaan kaget seperti tercekik, saya sangat menyarankan untuk segera meninggalkan kebiasaan tidur terlentang ini. Kita ingin menciptakan tidur yang tenang tanpa ada drama perebutan oksigen di dalam tubuh yang membebani kerja jantung. Dengan menghindari posisi terlentang dan beralih ke posisi miring, jalan napas akan tetap terbuka lebar, suara dengkuran akan berkurang, dan yang paling penting, tekanan darah Bapak dan Ibu akan tetap berada pada level yang aman dan stabil hingga fajar tiba. Untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari posisi miring ke kiri, ada satu langkah praktis yang sering kali terlupakan namun memiliki peran sangat besar, yaitu penggunaan bantal tambahan.
Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk meletakkan sebuah bantal di antara kedua lutut saat sedang tidur menyamping. Tindakan sederhana ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi bertujuan untuk menjaga agar posisi panggul dan tulang belakang tetap sejajar dan lurus. Tanpa bantal di antara lutut, kaki bagian atas akan cenderung merosot ke bawah dan menarik pinggang Bapak dan Ibu, yang jika dibiarkan sepanjang malam akan menimbulkan rasa nyeri dan ketegangan pada otot punggung bawah. Ketegangan fisik akibat posisi tubuh yang tidak selaras ini adalah salah satu pemicu tersembunyi yang membuat tidur menjadi gelisah. Saat Bapak dan Ibu merasa pegal atau nyeri karena tulang belakang yang melintir, tubuh akan secara otomatis melepaskan sinyal stres yang membuat tidur tidak nyenyak. Kegelisahan fisik ini memicu jantung berdetak sedikit lebih cepat dari seharusnya, yang tentu saja berdampak langsung pada kenaikan tekanan darah. Dengan menyangga kaki menggunakan bantal, beban pada sendi dan tulang belakang akan terdistribusi secara merata, sehingga tubuh benar-benar berada dalam kondisi rileks total yang sangat mendukung kestabilan tensi. Dengan kondisi tubuh yang tertopang sempurna dari kepala hingga kaki, Bapak dan Ibu tidak akan banyak bergerak atau berganti posisi secara kasar di tengah malam. Tidur yang tenang tanpa banyak guncangan fisik membantu sistem saraf tetap dalam mode istirahat yang dalam, di mana pada fase inilah tekanan darah mencapai titik paling stabil dan rendah. Jadi, pastikan malam ini Bapak dan Ibu menyiapkan bantal yang empuk untuk diselipkan di antara lutut. Langkah kecil ini adalah kunci agar posisi miring ke kiri yang kita bicarakan tadi bisa dipertahankan dengan nyaman selama berjam-jam, tanpa menimbulkan rasa kaku atau pegal saat terbangun nanti. Selain posisi kaki, kita juga harus sangat memperhatikan posisi kepala dan tubuh bagian atas agar tidak sejajar lurus dengan tempat tidur. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk memastikan posisi kepala sedikit lebih tinggi dari badan, dengan kemiringan yang landai atau menggunakan bantal yang mampu menopang hingga ke pangkal bahu. Hal ini sangat penting karena posisi kepala yang terlalu rendah seringkali membuat cairan asam dari lambung lebih mudah naik ke arah kerongkongan saat kita terlelap. Gangguan lambung yang muncul di tengah malam ini seringkali menimbulkan rasa panas di dada atau sesak napas yang secara spontan akan memicu jantung bekerja lebih keras dan meningkatkan tekanan darah secara mendadak. Dengan mengatur ketinggian kepala yang tepat, kita sebenarnya sedang bekerja sama dengan gaya gravitasi untuk menjaga agar sistem pencernaan dan sistem pernapasan tetap berada pada tempatnya. Posisi yang sedikit terangkat ini membantu memastikan jalan napas tetap terbuka lebar dan mencegah terjadinya penyumbatan ringan yang sering membuat kita terbangun karena merasa sesak atau terbatuk-batuk. Tidur yang terganggu oleh rasa tidak nyaman di area dada atau tenggorokan adalah musuh utama bagi Bapak dan Ibu yang sedang berupaya menjaga tensi tetap stabil. Karena setiap kali kita terbangun dalam keadaan kaget, tekanan darah akan melonjak sebagai reaksi pertahanan tubuh. Pastikan bantal yang digunakan tidak terlalu tinggi hingga membuat leher menekuk, karena hal itu justru bisa menghambat aliran darah ke otak dan menimbulkan rasa kaku saat bangun. Carilah posisi yang paling pas, di mana Bapak dan Ibu merasa dada terasa lapang dan pernapasan menjadi sangat ringan. Ketika pernapasan berjalan dengan sangat lancar dan perut terasa tenang tanpa ada gejolak asam yang naik, maka sistem saraf kita akan tetap berada dalam kondisi sangat rileks. Ketenangan inilah yang menjadi rahasia agar tekanan darah Bapak dan Ibu tetap terjaga rendah dan stabil, sehingga jantung bisa beristirahat dengan semestinya sepanjang malam. Sebelum kita benar-benar merebahkan diri untuk beristirahat, ada satu ritual sederhana namun sangat menentukan keberhasilan kita dalam menjaga kestabilan tekanan darah, yaitu mengatur pola minum dan pengosongan kandung kemih. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk sudah menyelesaikan aktivitas minum air putih setidaknya 1 hingga 2 jam sebelum waktu tidur tiba. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa saat tubuh sudah mulai memasuki fase istirahat yang dalam, Bapak dan Ibu tidak perlu berkali-kali terbangun hanya karena dorongan ingin ke toilet. Setiap kali kita terbangun di tengah malam secara mendadak, tubuh mengalami kejutan kecil yang secara otomatis memicu jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah meningkat seketika. Terputusnya siklus tidur karena harus bolak-balik ke kamar mandi bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga merusak ritme istirahat jantung yang seharusnya sedang berada di level paling rileks. Bagi lansia, aktivitas bangun dari tempat tidur di tengah kegelapan malam juga memiliki resiko fisik lainnya seperti pusing atau kehilangan keseimbangan. Ketika kita terbangun dalam kondisi setengah sadar, sistem saraf akan bekerja ekstra keras untuk menyeimbangkan tubuh.
Dan aktivitas fisik yang tiba-tiba ini akan memaksa tekanan darah naik demi menyuplai energi ke otot-otot kaki. Oleh karena itu, memastikan kandung kemih benar-benar kosong tepat sebelum naik ke tempat tidur adalah langkah preventif yang sangat cerdas untuk menjaga ketenangan malam kita. Dengan menjaga tidur yang utuh tanpa gangguan dari dorongan buang air kecil, kita memberikan kesempatan bagi pembuluh darah untuk tetap dalam kondisi lentur dan tenang sepanjang malam. Tidur yang berkualitas tanpa jeda adalah obat alami paling ampuh agar tekanan darah di pagi hari tidak mengalami lonjakan yang drastis. Mari kita biasakan untuk disiplin dengan jadwal minum di sore hari dan pastikan ritual ke belakang sudah tuntas sebelum lampu kamar dimatikan. Langkah ini akan memastikan bahwa posisi tidur miring ke kiri yang sudah kita pelajari tadi benar-benar bekerja maksimal tanpa harus terinterupsi oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah sejak awal. Setelah Bapak dan Ibu mempraktikkan posisi tidur miring ke kiri dan mengatur kenyamanan bantal, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pemantauan secara mandiri setiap pagi. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu membiasakan diri untuk mengecek tekanan darah sesaat setelah bangun tidur, tepat sebelum memulai aktivitas berat atau mengonsumsi sarapan. Dengan melakukan pengecekan rutin ini, kita bisa melihat secara nyata bagaimana pengaruh posisi tidur yang benar terhadap kestabilan tensi. Data yang Bapak dan Ibu catat setiap harinya akan menjadi bukti otentik apakah tubuh sudah merespons perubahan posisi tidur ini dengan baik atau masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Pengecekan di pagi hari ini sangat krusial, karena saat itulah kita bisa mendeteksi apakah terjadi lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba, yang seringkali tidak kita rasakan gejalanya secara fisik. Seringkali, banyak orang merasa sehat-sehat saja, namun ternyata tekanan darahnya meroket tepat setelah bangun tidur karena kualitas istirahat yang buruk semalaman. Dengan mencatat hasil tensi setiap pagi, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang membangun sebuah peta kesehatan pribadi yang sangat berharga. Jika angka yang muncul menunjukkan konsistensi yang stabil dan cenderung normal, itu tandanya posisi tidur dan ritual sebelum tidur yang kita lakukan sudah bekerja efektif dalam melindungi jantung kita selama terlelap. Saya ingin Bapak dan Ibu menjadikan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian kecil, namun penuh makna terhadap diri sendiri. Jangan melihat pengecekan tensi sebagai sebuah beban, melainkan sebagai cara kita berkomunikasi dengan tubuh untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Informasi yang terkumpul ini juga akan sangat membantu jika suatu saat Bapak dan Ibu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, sehingga penanganan yang diberikan bisa jauh lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan rutin memantau, kita tidak lagi menebak-nebak kondisi kesehatan kita, melainkan melangkah dengan penuh keyakinan dan rasa tenang karena semua terpantau dengan jelas setiap harinya. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kesehatan adalah investasi paling berharga yang kita miliki di usia senja, dan perubahan kecil pada posisi tidur malam ini bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi kebugaran Bapak dan Ibu sekalian. Kita telah belajar bahwa menjaga tekanan darah tetap stabil bukan hanya tentang apa yang kita makan atau obat yang kita konsumsi, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh saat sedang beristirahat total. Saya berharap informasi mengenai posisi miring ke kiri, penggunaan bantal penyangga, dan pengaturan waktu minum ini bukan hanya menjadi pengetahuan baru, tetapi benar-benar dipraktekkan mulai malam ini agar manfaatnya bisa langsung dirasakan saat terbangun besok pagi. Saya sangat percaya bahwa setiap lansia memiliki hak untuk menikmati masa tua yang sehat, mandiri, dan penuh semangat, tanpa bayang-bayang kekhawatiran akan masalah kesehatan yang mendadak. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak menyimpan informasi berharga ini untuk diri sendiri saja. Mari kita saling peduli dengan membagikan video ini kepada rekan sejawat, saudara, atau teman-teman sesama lansia yang mungkin selama ini masih sering mengeluhkan tidur yang tidak nyenyak atau tekanan darah yang sulit terkendali. Dengan berbagi, kita sedang bersama-sama membangun komunitas lansia yang lebih cerdas dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jantung melalui cara-cara yang alami dan mudah dilakukan di rumah. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak dan Ibu berikan untuk menonton penjelasan ini hingga selesai. Semangat Bapak dan Ibu untuk terus belajar menjaga kesehatan di usia indah ini adalah inspirasi bagi saya untuk terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan memperbaiki posisi tidur, kualitas hidup Bapak dan Ibu semakin meningkat, tubuh terasa lebih ringan, dan setiap pagi disambut dengan senyuman karena tekanan darah yang selalu stabil. Saya Daru Harjanto, pamit undur diri, tetaplah menjaga kesehatan dengan penuh sukacita.
karena kesehatan Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan bagi keluarga. Salam sehat untuk kita semua.